Sekjen PDIP Hasto Kristianto jadi tersangka KPK. Terkait kasus apa, Ci? Terkait kasus Harun Masiku. Jujur gua kaget, terkejut ya. Bukan gara-gara Pak Hasto itu jadi tersangka gitu. Yang gua kaget, kenapa baru sekarang jadi tersangka? Dari kemarin-kemarin ya, KPK ditanya tentang Harun Masiku, kok diem aja? Waktu itu gue dengar-dengar dan gue inget-inget katanya kalau Pak Hasto ini ketangkep gitu ya, jadi tersangka gitu, ada yang mau turun gunung. Siapa ya? Gue lupa. Tapi gue cuma bilang jangan lupa bawa bekal. Kalau dilihat-lihat ya, kalau dianalisa ya, drama politik ini ngeri banget loh. Kalau Anda kawan sama dengan Anda aman. Kalau Anda lawan sama dengan Anda kiamat. Negara Indonesia ini negara hukum apa negara kawan sih? Gue berharap banget sih di era pemerintahan Bapak Prabowo Subianto ini, semoga Indonesia itu betul-betul menjadi negara hukum dan hukum itu tidak dibayar. Sebetulnya ya, gue dalam hati gue itu percaya tidak ada negara manapun yang sempurna kepemimpinan dan kepemerintahannya. Tapi setidaknya dengan apa yang gue lihat selama 26 tahun gue hidup ya, sejauh yang gue tahu, tanpa mengurangi rasa hormat gue, sejauh yang gue tahu selama ini hukum kita itu bisa dibeli dengan sogok menyogok, suap menyuap. Maksud gue pribadi gini, kalau memang negara itu tidak sempurna, setidaknya jangan bobrok-bobrok amat. Hukum sampai bisa dibeli, sampai bisa dibayar. Di mana keadilan sebuah negara? Di mana keadilan untuk rakyat? Padahal pemimpin-pemimpin negara Indonesia itu dipilihnya oleh rakyat. Tapi kok bisa hak-hak rakyat tidak sampai ke tangan rakyat sebagaimana semestinya dan sebagaimana harusnya. Satu-satu mulai diusut di era pemerintahan Bapak Prabowo Subianto. Ini masih belum seberapa loh, baru beberapa bulan loh Bapak Prabowo menjabat. Aku mau nyiapin cemilan dulu, gue mau liatin ada orang yang mau turun gunung soalnya. Iya. Udah tahu belum Pak Hasto Kristianto ditetapkan oleh KPK sebagai tersangka dalam kasus suap yang dilakukan oleh Pak Harun Masiku. Nah, namun teman-teman harus tetap bijak dan cerdas dalam menanggapi setiap berita yang beredar ya, karena sampai saat ini belum ada keterangan resmi dari KPK. Karena ini tuh masih kabar burung, tapi kalau diulik-ulik nih, menurut keterangan Humas KPK, mereka telah mengantongi sprindik. Apa itu sprindik? Yaitu surat perintah untuk penyelidikan. Nah, jadi kalau seandainya memang status tersangka ini resmi ditetapkan kepada Pak Sekjen, nah ini untuk Kapolri dan juga pihak-pihak KPK, saya minta harus waspada ya. Awas loh kalau sampai Pak Hasto dijemput, nanti pihak Kapolri dan pihak-pihak KPK didatangi Mama Bu Ketum loh. Ntar Bu Ketumnya ngamuk, ntar disunduk loh. Ingat pada waktu itu, pada bulan Juni kan juga pernah tuh Pak Hasto diperiksa, langsung Bu Ketumnya ngamuk. Kalau sampai nih Hasto dijemput, saya akan datangi langsung Kapolri. Ngeri nggak tuh? Halo Pak Kapolri, ketar-ketir nggak Pak Kapolri? Pak Kapolri takut nggak nih sama emak-emak gitu? Emak-emak ini adalah ras terkuat di bumi loh ya. Nah. Jadi, sebelum pasti hitam dan putihnya berita tentang ini, saya minta pihak KPK dan Kapolri waspadalah. Ibu Ketum melihatmu. Peneliti CIE, Muhammad Chairul, mengapresiasi langkah KPK yang disebut-sebut telah menetapkan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Tersangka sudah guys. Ini kado ya. Buat PDIP. Pasalnya, dari kabar yang beredar di kalangan wartawan, Hasto telah ditetapkan sebagai tersangka oleh pimpinan KPK yang baru di bawah kepemimpinan Setio Budianto yang resmi menjabat pada 20 Desember 2024. Hasto disebut sebagai tersangka bersama-sama buronan Harun Masiku, diduga menyuap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Menanggapi kabar itu, juru bicara KPK, Desa Mahardika Sugiarto mengatakan dirinya akan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Ya baik, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Wow, mantap sekali lah ya kan. Di era Pak Prabowo nggak ada ampun ya untuk para koruptor ya kan guys. Ini bisa dibilang hadiah spesial, kado spesial hari Natal untuk menyambut hari Natal dari Pak Prabowo melalui KPK untuk PDIP ya kan guys. Sekjen PDIP akhirnya ya ditetapkan sebagai tersangka kasus suap Harun Masiku. Pantesan aja ya Harun Masiku nggak pernah ketemu Pak. Ya karena ada Pak Hasto di situ ya kan, yang ya backing Harun Masiku gitu ya kan, yang menyembunyikan gitu. Ini pukulan keras untuk PDIP dari Pak Prabowo ya kan guys. Ya bisa dibilang ini adalah hadiah hari Natal ya
untuk PDIP melalui KPK oleh Pak Prabowo. Mantap Pak Prabowo, jangan pandang bulu, sikat semua para koruptor. Oke, lanjut, kita akan simak video berikutnya tentang Hasto yang ditetapkan sebagai tersangka. Ini dia videonya. KPK menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Dia dijerat dalam perkara dugaan suap bersama-sama Harun Masiku yang masih menjadi buronan. Dari sumber Detikcom, Selasa, 24 Desember 2024, menyebutkan nama Hasto sebagai tersangka dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Penetapan Hasto sebagai tersangka dilakukan setelah ekspos perkara pada 20 Desember 2024 atau setelah pimpinan baru KPK mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Dalam surat itu disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama Harun Masiku kepada mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan. Suap itu diduga berkaitan dengan pergantian antar waktu atau PAW anggota DPR. Perihal ini, Detikcom sudah menghubungi pimpinan KPK serta juru bicara KPK. Namun para pihak itu belum memberikan respons. Nangis kau Hasto. Breaking news, Sekjen Banteng, Sekjen Banteng. tukang nangis, tersangka, nangis nggak lo? Pasti Nangis. dia lagi sesengukan guys, nangis dia. Nangis Anak-anak dia. Jenderal yang belum follow aku ini guys, di follow dulu ya. Kali ini Hasto Agar benar-benar nangis, berita-berita guys. terbaru tidak tertinggal kawan. Mantap. Guys, berita heboh, berita mengharukan, berita menyedihkan, sekaligus menyenangkan. Kalau menurut kalian berita ini apa guys? Menyenangkan. Menyedihkan, atau mengharukan? Menggembirakan. Komen, kawan. Ditunggu komenannya guys. Ditunggu para netizen. Sekjen PDIP Hasto Kristianto resmi ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Mana nih Mak Banteng? Kalau udah ditetapin katanya dia mau datang. Mau datang ngapain? Datang ngapain? Ya? Nemenin, masuk lagi. Jadi guys, Masuk bui gitu ya. Pak Prabowo menunjukkan bahwa jangan main-main terhadap korupsi di Indonesia ya. Jangan main-main. Kelas Sekjen Partai Banteng saja guys jadi tersangka. Kawal terus kawan. Kawal terus jenderal kita guys. Kawal terus dong. Untuk menyikat koruptor-koruptor, tikus-tikus perampok uang rakyat, menyala dana jenderal. Boom, boom, meledak bos. Aman ya, Pak Hasto ditetapkan jadi tersangka oleh KPK. Menarik. Ya, gue nggak mau komentar banyak. Kita tunggu aja pernyataan resmi dari KPK dan pasti ini berkaitan dengan kasus Harun Masiku. Ya make sense sih sebenarnya. Masa selama ini Harun Masiku nggak bisa ketangkep, nggak ada satupun orang dari PDIP yang mengetahui atau kecampur dalam kaburnya Harun Masiku. Tetapi ya, nah itu baru asumsi aja. Kita tunggu aja pernyataan resmi dari KPK. Yang menarik adalah dengan jadi tersangkanya Pak Hasto, apakah ini bisa menjadi era barunya PDIP? Karena selama ini pasti gue yakin juga Bu Mega lebih banyak mendengarkan bisikan-bisikan Pak Hasto daripada Mbak Puan. Ini saatnya buat Mbak Puan. Yang pasti jadi tersangkanya murni karena terlibat, bukan karena kriminalisasi atau kepentingan politik. Iya benar. Komen di bawah. Breaking news. Berita gembira bagi seluruh rakyat Indonesia. Hasto Kristianto resmi jadi tersangka KPK guys. Ya berkat ketua KPK yang terbaru ya kan, dipilih Pak Prabowo, jadi langsung tancap gas. Ya, saudara, kami dapatkan informasi terbaru pagi hari ini 24 Desember 2024 bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto disebut-sebut ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku yang berawal dari pada kejadian di Pileg tahun 2019 kemarin. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan, sprindik atau surat pemberitahuan dimulainya penyidikan ini atau sprindik penetapan tersangka Hasto tertulis di nomor sprint.dik-miring 153-00-01-12-2024 tertanggal 23 Desember 2024. Penetapan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka ini dilakukan setelah
expose perkara pada tanggal 20 Desember 2024 atau pada saat itu setelah pimpinan KPK yang baru ini dilantik dan juga mengucapkan sumpah jabatan di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Dan dalam surat itu, kabar yang kami terima disebutkan pula Hasto sebagai pihak pemberi suap bersama dengan Harun Masiku kepada mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan. Sebagaimana kita ingat, beberapa waktu lalu kasus Harun Masiku ini kembali mencuat begitu ke permukaan dan kembali menghangat di tengah publik, dan juga aksi-aksi demonstrasi di depan gedung KPK untuk tuntutan supaya Harun Masiku ini segera ditangkap ini semakin masif. Dan apakah ini saling terkorelasi? Kita akan terus nantikan bagaimana perkembangannya, dan tentu kita akan meminta konfirmasi kepada pihak partai, dalam hal ini adalah PDI Perjuangan, untuk mengonfirmasi kebenaran informasi yang kami dapatkan ini. Jadi saya bilang sama Hasto, udah nggak usah takut. Ini ketumnya nih. Nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri, aku bilang gitu. Ya, pergi aja ke sana, Bu. Kapolri itu. Loh ya, enak aja. Kalau Hasto itu ditangkap, saya datang. Ya, saya nggak bohong. Kenapa? Saya ketua umum, bertanggung jawab kepada warga saya. Dia adalah sekjen saya. Bertanggung jawab aja. Pagi hari ini 24 Desember 2024 bahwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto disebut-sebut ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku yang berawal dari pada kejadian di Pileg tahun 2019 kemarin. Semoga diberikan keadilan atas praktek-praktek kekuasaan yang tidak benar. Terima kasih. Kami semua menangis, para kiai menangis, Ibu Megawati menangis. Kami tidak menyangka ada orang yang menggunakan cara-cara seperti ini. Tidak boleh sedih, tidak boleh mengeluh. Kamu mengeluh itu kan mau mencari simpati. Nggak usah mengeluh. Orang tidak akan bersimpati kepadamu, itu pura-pura. Kalau kamu mengeluh, dia simpati, iya, dobol. Hasto, Sekjen PDIP, resmi jadi tersangka KPK soal dugaan suap bareng Harun Masiku. Masiku aja masih buron, tapi dramanya baru dimulai. Kasus ini ternyata bikin heboh, teman-teman. Karena Hasto ini dituduh nyuap mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, buat ngurus pergantian antar waktu alias PAW DPR. Gimana ceritanya ya? Ya teman-teman, penetapan Hasto diumumin KPK setelah pimpinan barunya dilantik Presiden Prabowo pada 20 Desember kemarin. Pas banget kan momennya. Maka dari itu, ini soal posisi DPR yang diduga dibeli lewat suap. Kalau bener ya, ini bahaya banget sih guys. Bisa makin kacau, ngancurin kepercayaan kita sama sistem politik. Harun Masiku yang udah lama hilang, makin bikin orang bertanya-tanya kan, apa iya hukum bener-bener bisa nyentuh semua orang? Gimana menurut kalian? Apakah penetapan Hasto ini jadi langkah nyata KPK? Atau cuma gimmick semata? Akan memberikan dukungan kepada KPK. Tapi kalau ini dibalik Pak Hasto yang duluan tersangka di proses hukum, ya akan menimbulkan polemik yang berkepanjangan, dan itu mau tidak mau akan diarahkan seakan-akan karena Pak Hasto melawan Pak Jokowi, itu maka sekarang Pak Hasto jadi tersangka. Ya akhirnya kan malah Pak Jokowi yang bisa jadi ketawa-ketawa sekarang ini. Oh, dia bisa jadi hanya bagian dari permainan kecil, tapi seakan-akan Pak Jokowi yang dianggap hebat, yang mampu mengendalikan ini semua gitu. Ya itu meskipun itu tidak menafikan ada dugaan peran dari Pak Jokowi, tapi posisinya kan menjadi ya apapun ini politis, bahwa kekuasaan akhirnya tetap agar ini menang. Kalau bahasa Jawanya asu gede menang kerai gitu. Jadi anjing besar menang berkelainya gitu. Itulah kira-kira kembali. Ya, kalau Anda melihat ini seharusnya PDIP, dan kemarin kan juga ada statement bahwa oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri bahwa memang siapa saja yang akan artinya akan mengganggu Hasto Kristianto akan berhadapan dengan saya. Ini lalu seperti apa nih seharusnya yang akan dilakukan PDIP terkait kabar yang semakin santer ini bahwa KPK akan menetapkan tersangka kepada Hasto Kristianto, Pak? Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Sekjen PDIP Hasto Kristianto sebagai tersangka. Wih, kabar hebat. Hasto
Hasto, ya dengerin nih, Hasto PDI Perjuangan ditetapkan menjadi tersangka atas kasus dugaan juga keterlibatan Harun Masiku. Saya udah bilang apa ya, Hasto ini ya bakalan dipenjara, dan sekarang ya siang ini barusan dijadikan tersangka oleh KPK. Mampus gak kamu Hasto? Mampus ya. Hukum karma selama ini kamu memfitnah seorang Jokowi. Ya sekarang tinggal kader-kader PDI yang lain yang siap-siap ketangkap. Oke gitu. Pokoknya ini ulang tahun, apa bukan ulang tahun sih, sorry, saya saking bahagianya. Ini adalah apa ya, hadiah di akhir tahun yang luar biasa ya. Hasto, selamat membusuk kamu di penjara ya. Kader PDI Perjuangan ya, yang lain ada yang mau menyusul. Makanya ya, hati-hati punya lisan. Sekarang kalian yang kena sendiri. Bapak Jokowi kalian hina, Bapak Jokowi kalian adu domba, Bapak Jokowi kalian fitnah ya, dan kembali kepada kalian sendiri. Terima kasih Tuhan. Hasto Kristianto sebagai tersangka, ia dijerat dalam perkara dugaan suap bersama-sama. Babak baru dari KPK, penetapan tersangka kepada Hasto Kristianto masalah suap PAUD bersamaan dengan buronan Harun Masiku. Hadiah selamat Natal dari KPK untuk PDIP. Nggak tahu ini Mak Bandeng ini marahnya kayak apa. Buat alasan kriminalisasi lah, apalah. Tapi bravo untuk KPK, berani mengambil sikap. NKRI harga mati. Maju terus KPK. Viral lagu tembak-tembak, dor ya, tertangkaplah Hasto Kristianto ya kan guys. Ini adalah spesial, hadiah spesial untuk PDIP dari Pak Prabowo melalui KPK ya. Sekjen PDIP Hasto Kristianto ditangkap ataupun dijadikan tersangka kasus Harun Masiku. Ya, ini kita mau senang atau sedih ya guys ya? Kalau kita ya pasti senang lah ya kan. Karena satu persatu ya kebohongan-kebohongan daripada kader PDIP ini ya terkuak ya kan guys. Nah jadi gimana nih dengan Bu Mega ya kan, katanya kalau Hasto Kristianto itu ditangkap maka akan mendatangi Kapolri ya, KPK ya kan, ketua KPK. Nah kita lihat aja nanti ya kan, karena sudah viral ya videonya Bu Mega yang mengatakan kalau Hasto ditangkap ya aku akan bertanggung jawab dan aku akan datangin Kapolri gitu ya kan. Tapi kita lihat aja nanti. Ini adalah langkah awal Pak Prabowo untuk memberantas korupsi tanpa pandang bulu ya kan guys, tanpa pandang bulu. Nah lewat ketua KPK yang baru ya, maka Hasto lah yang menjadi tersangka pertama ya yang daripada partai. Mantap untuk ketua KPK yang terbaru ya kan. Dan gaspol untuk Pak Prabowo, jangan pandang bulu, sikat semua para koruptor-koruptor di muka bumi Indonesia ini. Terima kasih Pak Prabowo, semangat terus, kami rakyat Indonesia mendukungmu. Dan ayo Pak Prabowo, ayo dukung, dorong terus undang-undang perampasan aset koruptor juga ya Pak, karena ini sangat penting untuk kita juga ya guys. Nah guys, gimana menurut kalian nih tentang Hasto yang ditangkap KPK ataupun dijadikan tersangka oleh KPK? Kalian komen di bawah, apakah kalian senang atau sedih? Kalian komen di bawah, aku mau lihat komen Anda ya kan. Dan sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.